Jumpa lagi bersama dengan Kak Muri, dan Kak Muri punya teman baru nih. Nanti 6 bulan ke depannya kakak ini juga akan memimpin adik-adik di ibadah kiri selanjutnya. Ada kakak Deborah. Oke adik-adik, siapkan hatinya, kita menatap menyembah Tuhan. Yang lagi makan, diberhentikan dulu makannya lagi, dan yang lagi tidur-tiduran nih, ayo bangun. Terus yang lagi main, tinggalin dulu mainannya, kita mau serius tetap menyembah Tuhan. Oke, semuanya sikap doa, kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Hilangkanlah hati yang sedih.
Oke, kita akan masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita telah memuji Tuhan. Sekarang kita mau apa Kak? Kita mau mendengarkan firman Firman Tuhan. Oke, jadi adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan bukunya supaya bisa dicatat firman Tuhan yang akan disampaikan. Oke, siapkan hatinya. Kita mau sambut Tuhan Yesus lahir di hati kita. Oke, kita angkat pujian ini Natal di hati. Seperti emas kemenyan
untuk menyelamatkan setiap kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu KIDI, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan kami pun bisa mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah KIDI minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di sekolah minggu KIDI. Nah adik-adik di rumah, kita udah hampir 2 tahun kita nggak ketemu. Kita masih online kayak gini karena kan memang di luar sana juga kita masih ada pandemi gitu. Nah adik-adik di rumah ketemu lagi sama Kak Vivi. Gimana kabarnya? Tentunya luar biasa dong, baik. Nah jangan lupa nih untuk kita terus jaga kesehatan, minum vitamin, makan makanan yang bergizi biar kita dijauhin dari segala macam penyakit. Nah sebelum kita mulai firman Tuhannya, Kak Vivi mau tanya nih sama adik-adik semua yang ada di rumah. Bulan ini kan bulan 12, yaitu bulan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Nah ini tuh bulan favorit dari Kak Vivi karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah kita harus merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Nah tema kali ini Kak Vivi akan membawakan tentang kesederhanaan dalam perayaan Natal. Nah adik-adik di rumah, kita kalau misalnya mau merayakan Natal nih, kayak misalnya kita mau merayakan Natal di gereja. Nah, biasa kan kita suka pakai baju bagus nih, baju baru, atau kita minta ke orang tua, ke papa, ke mama untuk beliin kita baju baru supaya kita bagus di gereja tampilnya. Kita buat foto-foto di depan pohon Natal. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan sangat-sangat sederhana. Bayangin nih, Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Udah gitu Tuhan Yesus ditaruhnya di dalam palungan. Nah kalian tahu kan palungan itu adalah tempat makan hewan domba. Nah coba bayangin kalau kita kan begitu lahir, kita di rumah sakit, kita diurus sama dokter, kita diurus sama suster, terus juga kita ditaruhnya di box bayi yang enak, yang nyaman, yang empuk, yang anget. Coba kita bisa bayangin nggak kalau Tuhan Yesus lahir itu ditaruhnya di palungan, dingin, di kandang domba. Kalian tahu kan kalau kandang domba itu kotor, tidak terawat, juga bau. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan ditaruh di palungan, di dalam kandang domba. Nah teman-teman di rumah juga, kalau misalnya kita lagi mau perayaan Natal, kan kita pasti minta baju baru, sepatu baru, kita minta mainan baru, tas baru. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan cara yang sangat sederhana. Nah sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Kalau adik-adik di rumah kalau sedang perayaan Natal, pengen biasanya minta apa sih ke mama sama papa? Minta baju baru kah? Minta mainan baru kah? Minta tas baru? Minta sepatu baru? Nah coba adik-adik di rumah nanti kasih tahu ya ke kakak kalau kalian minta kado apa nih dari papa dan mama. Oke adik-adik di rumah, mari kita baca firman Tuhan. Kita siapin yuk Alkitab kita. Kita buka di Lukas 2 ayat 1-7. Kakak akan bacakan buat kalian ya. Lukas 2 ayat 1-7 dengan judul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, adik-adik di rumah kita bisa lihat ya di ayat 7 bahwa Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, yaitu Tuhan Yesus, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Nah, adik-adik di rumah kita harus patut bersyukur kalau kita bisa dilahirkan sama mama kita, ada di rumah sakit, dibantu oleh dokter, dibantu oleh suster, dan kita juga ditaruh di dalam box bayi yang hangat, yang empuk, yang pokoknya nyaman untuk kita. Kita bisa lihat ya kalau Tuhan Yesus dilahirkannya di kandang domba, disimpannya di dalam palungan pula. Kita bisa lihat ya kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini dengan cara yang sangat sederhana. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik di rumah, kalau kita punya mainan nih, mainannya anggapannya mobilnya masih bagus, masih bisa nyala, mobilnya rodanya juga ada 4, semua masih komplit. Dan tiba-tiba teman kita punya mobil yang lebih bagus lagi. Nah, kalau kita sebaiknya kita minta ganti ke orang tua atau kita pakai aja yang ada. Nah, gimana kalau adik-adik di rumah? Nah, dengan cara kita masih memakai mobil kita yang lama, karena kan mobil kita yang lama itu belum rusak, masih layak untuk dipakai. Nah, itu adalah dengan cara sederhana kita mengucap syukur. Tapi kalau misalnya kita ngelihat temen kita pakai mobilnya yang bagus, mainannya yang bagus, kita terus minta ke mama sama papa untuk beliin, kita tidak bersyukur bahwa kita bukan orang yang sederhana seperti Tuhan Yesus. Nah, kita bisa lihat ya, kalau kita merayakan Natal dengan sukacita, kita nggak perlu harus pakai baju baru, mainan baru, tas baru, sepatu baru. Nggak perlu itu semua, karena Tuhan Yesus pun juga datang ke dunia ini dengan cara yang sangat sederhana, lahir di kandang domba dan ditaruh di atas palungan. Nah, kita juga harus bisa tidak membeli baju baru ataupun tas baru, sepatu baru, gak perlu. Tapi kita cukup dengan mengucap syukur kalau Tuhan Yesus bisa lahir ke dunia ini dan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik di rumah, jadi bukannya kakak melarang untuk kalian tidak membeli baju baru, sepatu baru, tas baru, enggak. Tapi sebaiknya kalau kita masih punya yang lama dan itu masih layak dipakai, lebih baik kita pakai dulu. Nah, kalau udah rusak baru boleh beli. Nah, itu adalah cara merayakan Natal dengan cara yang sederhana, karena kita juga tahu kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga dengan cara yang sangat sederhana. Nah, adik-adik di rumah, kakak mau tanya nih, biasanya kalian kalau lagi Natal, biasanya kalian ngapain sih? Apakah menghias pohon Natal? Atau makan-makan sama keluarga? Atau ke gereja sambil bersuka cita atau apa? Kalian boleh nanti sebutin kegiatan apa di saat kalian Natal bersama keluarga kalian. Tinggal di WA ya, nanti kakak akan baca satu persatu. Kalian biasanya melakukan apa sih di hari Natal? Nah, kalau kakak sih biasanya kalau di perayaan hari Natal kakak akan ke gereja, bersuka cita, nyanyi, memuji Tuhan, dan mengucap syukur kalau Tuhan Yesus boleh datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik di rumah, mulai sekarang kita kalau misalnya lagi perayaan Natal atau lagi perayaan apapun itu, kalau kita masih punya baju yang bagus, yang layak dipakai, sepatu yang bagus, tas yang bagus, nggak perlu beli, kita pakai aja yang ada. Karena kita juga harus kita jangan boros, kita harus bisa memakai barang yang memang masih layak untuk dipakai. Jadi kita nggak perlu membeli kalau barang kita yang lama itu masih bagus kayak gitu. Oke, adik-adik di rumah. Nah, sekarang kakak juga mau tanya nih ke adik-adik di rumah. Kalau biasanya perayaan Natal, biasanya kita suka ini nggak sih, kayak makan-makan sama keluarga, kita ke gereja. Jangan lupa ya untuk kalian untuk tulis di WA biar kakak bisa baca satu persatu. Oke adik-adik, sekian dari firman Tuhan dari Kak Vivi. Semoga firman Tuhan ini kalian bisa dapat pelajarin, bisa kalian ingat di rumah bahwa kita tidak perlu merayakan Natal itu dengan cara yang mewah atau yang bagaimana, tidak, tapi kita harus merayakan Natal itu dengan sukacita. Yang terpenting kita harus mengucap syukur, bersukacita kalau Tuhan Yesus boleh datang ke dunia ini. Oke adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami sudah mempelajari firman Tuhan
Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Engkau boleh datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik di rumah, biarlah mereka diberikan hikmat marifat, kecerdasan, kepintaran ya Tuhan dalam mereka bersekolah. Berikan kesehatan yang baik juga ya Tuhan Yesus. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berkati juga seluruh keluarganya, kedua orang tuanya juga ya Tuhan, Kau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami. Berikan hikmat, berikan hati yang benar-benar mau melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur dan berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik di rumah, sekian dari firman Tuhan dari Kak Vivi. Oh ya, ingat satu hal lagi, kalian harus jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, makan vitamin. Kalau yang nggak terlalu penting, kita nggak usah keluar rumah. Oke adik-adik di rumah, sampai jumpa minggu depan dan Merry Christmas. Baik adik-adik, ceritanya sampai di situ dulu. Sampai kita ketemu minggu depan ya. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.